Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini di pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Nah, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih di penyelesaian persamaan eksponen. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas 3 bentuk persamaan eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas 3 lagi bentuknya ya. Nah, kita lanjutkan saja untuk bentuk yang keempat, yaitu persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kalau persamaannya berbentuk seperti ini teoremanya. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka himpunan penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Itu ya. Tuh teoremanya. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada soal 3 pangkat 2x tambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 10. Kalau kita lihat dari soal ini, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Bilangan pokok di ruas kiri adalah 3, bilangan pokok di ruas kanan adalah 5. Nah, kalau bentuknya ini kan kalau kita lihat sudah sama seperti A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Sudah, langsung kita cari penyelesaiannya. Langsung kita ambil pangkatnya. 2x tambah 10 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 bagi 2. Hasilnya x sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Nah, itulah cara mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk persamaan yang kelima, yaitu persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, teoremanya, kalau bentuk seperti ini, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya dengan cara melogaritmakan kedua ruas, sehingga penyelesaiannya menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, itu. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada soal 2 pangkat x dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 1. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh soal itu, kita lihat di sini bilangan pokoknya untuk ruas kiri 2, ruas kanan 3. Pangkatnya juga berbeda. Untuk pangkat 2 itu x dikurang 4, lalu pangkat 3-nya 2x dikurang 1. Jadi kita ubah dulu menjadi log deh. Log dua pangkat x dikurang 4 sama dengan log 3 pangkat 2x kurang 1. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, ini pangkatnya bisa kita turunkan menjadi x dikurang 4 dikali log 2 sama dengan 2x dikurang 1 dikali log 3. Sekarang kita kalikan masing-masing untuk ruas kiri dan ruas kanan. Log 2 dikali 4 jadi x log
2. Min 4 dikali log 2, min 4 log 2 sama dengan 2x dikali log 3, 2x log 3, min 1 dikali log x jadi min log 3. Nah sekarang bisa kita ubah lagi juga bentuknya menjadi x log 2 sama dengan maksud saya dikurang log 2 pangkat 4 sama dengan x log 3 kuadrat, ini ya, 2-nya menjadi pangkat, dikurang log 3. Nah sekarang kita kelompokkan x log dengan x log, yang log dengan log. Di sini berarti yang ada x lognya x log 2 dikurang x log 3 kuadrat itu adalah 9 sama dengan log 2 pangkat 4 itu log 16 dikurang log 3. Ini x, ini ada x juga, x nya kita keluarkan, x dikali log 2 dikurang log 9 sama dengan log 16 dikurang log 3, sehingga dapatlah x nya. Himpunan penyelesaiannya kan x, jadi x sama dengan log 16 dikurang log 3 dibagi log 2 dikurang log 9. Nah itulah himpunan penyelesaiannya, yaitu log 16 dikurang log 3 dibagi log 2 dikurang log 9. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk yang terakhir, yang keenam untuk sesi 2 ini, yaitu bentuknya persamaan berbentuk A dikali A pangkat Fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah kalau kita perhatikan bentuk persamaan ini, dia sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Kan rumus umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah untuk mencari penyelesaiannya, langkah pertama kita bisa dengan cara pemfaktoran, bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau juga dengan rumus ABC. Nanti setelah kita dapatkan nilai, misalnya kita misalkan dengan Y, nanti nilai Y-nya, nilai Y yang diperoleh itu kita substitusikan ke bentuk substitusi awal ya. Nah untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contoh. Sini ada soalnya 5 pangkat X tambah 2 ditambah 5 pangkat 2x tambah 2 dikurang 50 sama dengan 0. Nah langkah awal ini kita pisah dulu. 5 pangkat x dikali 5 pangkat 2 ditambah yang ini 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 2 dikurang 50 sama dengan 0. 5 pangkat x nanti 5 kuadrat itu 25 dikali 5 pangkat x ditambah 5 kuadrat juga 25 dikali 5 pangkat 2x dikurang 50 sama dengan 0. Nah kalau kita lihat persamaan ini, kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi dengan berapa? 25 ya. Semuanya kita bagi 25.
kita bagi 25 sehingga persamaannya menjadi 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 2X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ubah sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 2X itu sama saja dengan 5X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat sekarang bilangan pokoknya sudah sama 5X, 5 pangkat X, yang ini juga 5 pangkat X. Tapi satunya kuadrat. Jadi kita buat permisalan. Misal kita ambil Y sama dengan 5 pangkat X. Kita substitusikan sekarang ke persamaannya. 5 pangkat X berarti Y ditambah Y kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Supaya mudah kita memfaktorkannya, ini kita putar. Jadi Y kuadrat ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan sekarang. Pemfaktorannya adalah Y tambah 2 dikali Y kurang 1 sama dengan 0. Sehingga Y tambah 2 sama dengan 0, Y sama dengan min 2, atau Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, sekarang sudah kita dapatkan Y min 2 dan Y sama dengan 1. Kita kan mau mencari X. Sekarang kita ambil kedua nilai ini. Untuk yang pertama 5 pangkat X tadi sama dengan Y kan. Y nya kita ambil yang pertama min 2. Min 2 ini tidak memenuhi. Kita ambil satu lagi. 5 pangkat X sama dengan 1. 5 pangkat X sama dengan yang menghasilkan 1 kalau bilangan pokoknya 5, yaitu 5 pangkat 0, maka dapatlah X nya sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ada 3 bentuk lagi yang sudah kita bahas, semoga bisa dipahami bersama-sama. Mungkin inilah saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.